Tata ibadah Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 561, Hai umat nyanyilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 187. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada Minggu Kantate ini, yaitu hukum Taurat keempat serta maksudnya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 681, Ku Datang Sujud. Sujud menyembah padamu Allahku, ku banyak dosa dan celah, ampuni hamba-Mu. Berilah aku pengampunan atas dosaku. Lupakanlah pembalasan dari hatimu. Ya Bapa, tolong hamba-Mu, kuatkan imanku, melawan iblis seteru di dalam hidupku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hatiku, agar aku mengalahkan iblis seteru. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 25, Firman-Mu Tuhan Allahku. Firman-Mu Tuhan Allahku, dapat nilai bagiku. Ku jadikan peganganku di
Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel pada minggu ini, tertulis pada kitab Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581, Muliakanlah Allah. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 117, Tuhan Maha Kuasa, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu 15 Mei 2022, Minggu Kantate, tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu kita hari ini Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Inilah sapaan yang disuarakan untuk kita pada hari Minggu ini. Menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bagaimana nyanyian baru yang mau kita nyanyikan bagi Tuhan? Dan kenapa kita
menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan? Tentu jawabannya karena keagungan Tuhan di dalam kehidupan kita yang selalu menyertai kita di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Tangan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita untuk memampukan kita, untuk menyertai kita di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah kita hari ini dapat kita artikan sebagai nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan Allah terhadap musuhnya, lawannya di dunia ini. Ialah itu Raja Firaun, Raja Mesir yang menindas bangsa Allah, bangsa Israel. Nyanyian kemenangan inilah yang mau kita syukuri, yang mau kita nyanyikan di dalam kehidupan kita. Karena kemenangan yang diberikan oleh Allah terhadap bangsanya, itu jugalah yang pasti akan menjadi kemenangan bagi kita orang-orang percaya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nyanyian kemenangan ini, nyanyian kemenangan Allah, inilah yang juga menjadi nyanyian kemenangan kita. Peperangan Allah terhadap Raja Firaun, ini juga menjadi peperangan kita di dunia ini, melawan kejahatan, melawan iblis. Karena kita juga sudah dibebaskan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu tidak semua orang bisa bernyanyi. Tetapi nyanyian yang mau dia suarakan, nyanyian yang mau dia gambarkan untuk kita hari ini adalah bagaimana kita melakukan aktivitas kita. Inilah yang menjadi nyanyian syukur kita. Inilah yang menjadi gambaran kehidupan orang percaya yang harus kita lakukan dengan kemenangan yang sudah diberikan oleh Allah. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pembebasan bangsa Israel dari penjajahan Mesir melambangkan kemenangan umat Allah atas iblis dan antikristus. Ini juga yang menjadi lambang kemenangan kita sebagai orang Kristen untuk menghadapi tantangan, kejahatan yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Gambaran kehidupan kita menjadi nyanyian kita. Tentu inilah yang menjadi tolak ukur dasar kita yang harus kita berikan, yang harus kita wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi, bahkan sampai kepada keluarga kita, anak-anak kita, bahkan di tempat di mana kita bekerja, melayani atau beraktivitas. Sebagai nyanyian dan gambaran hidup itu, nyanyian yang bagaimana? Tentunya yang mau kita berikan di dalam kehidupan kita pribadi, di dalam keluarga kita, di tempat di mana kita bekerja, dan di sekitar kita. Nyanyian tentu nyanyian bagi Tuhan. Tentu melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Begitu juga nyanyian yang mau kita berikan untuk keluarga dan anak-anak kita. Mau menyuarakan, mau memberikan
gambaran kepada mereka bahwa kehidupan yang kita jalani ini tentu tidak terlepas dari banyaknya tantangan, dari banyaknya penderitaan, dari banyaknya cobaan-cobaan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan Allah kita tidak pernah berhenti, tidak pernah tinggal diam untuk selalu menguatkan dan memampukan kita dapat menghadapi semuanya itu. Inilah yang harus kita berikan kepada keluarga dan anak-anak kita, supaya mereka juga tahu bahwa di dalam kehidupan ini Allah turut campur tangan untuk membimbing, untuk menguatkan dan memampukan mereka juga. Supaya nyanyian-nyanyian baru bagi Tuhan dari kehidupan kita ini tercermin juga di dalam kehidupan anak-anak kita. Sehingga anak-anak orang percaya, sehingga anak-anak Kristen selalu menggambarkan perbuatan dan kelakuan yang Tuhan kehendaki. Begitu jugalah kiranya di dalam kehidupan pekerjaan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita juga mau menggambarkan nyanyian kemenangan, kelakuan dan perbuatan orang-orang yang sudah dimenangkan, yang sudah dibebaskan, selalu bekerja, selalu beraktivitas, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan di dalam kehidupan kita. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bernyanyilah bagi Tuhan karena Tuhan sudah memenangkan kita. Demikian jugalah kenyanyian kemenangan kita untuk kita nyanyikan, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memampukan kita. Tuhan selalu menguatkan kita. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita ini. Semua itu yang dapat kita lalui, yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sebagaimana nyanyian yang sudah dinyanyikan oleh Miriam Nabiah itu dan perempuan-perempuan yang lainnya. Untuk menyuarakan kemenangan itu. Demikianlah kita pada hari ini. Bahwa kemenangan itu bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kehebatan kita. Tetapi kemenangan itu adalah kemenangan Allah yang mengalahkan Raja Firaun. Kemenangan Allah adalah kemenangan kita juga. Untuk itu kemenangan kita juga adalah kemenangan Allah jika kita melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena cinta dan kasih-Mu kepada kami. Tuhan menyertai kami untuk melewati hari-hari kehidupan kami di dalam satu minggu ini. Di mana kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di setiap langgam kehidupan kami yang kami jalani hari demi hari. Dan pada saat ini kami mau menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan yang atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebagai lagu kemenangan, bahwa kemenangan-Mu Tuhan adalah kemenangan kami. Kebesaran-Mu Allah yang selalu menyertai kami menjadi keagungan-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk kami selalu mau setia menyanyikan nyanyian baru di dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Kiranya nyanyian kami ini berkenan di hadapan-Mu.
Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 587 ayat 1 dan 2. Bergemarlah menyanyikan. Sembari kita mengumpulkan persembahan yang kedua untuk keperluan kantor pusat HKBP. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan, sang kekuasaan dan kemuliaan sampai
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.